Rising was hell high all the time with my soul is tormented by succubus. All the seas for the searching for the way and speed. Feeling of this got music no one sees. Halo sobatku Narugama, apa kabar nih kalian semua? Oke, kita langsung mulai aja nih guys. Langsung aja kita masuk di urutan ke-6 untuk rekomendasi Donghua part kelima. Yang ke-6 Mimi Narukoto punya Spirit Guardians. Spirit Guardian ini sangat mantap juga sih sebenarnya, meski dia berada nomor 6 ya guys ya. Tapi gua rasa ini sangat banyak penggemarnya nih guys. Spirit Guardians ini mempunyai alur cerita maju yang sangat bagus. Saking banyaknya penggemar, Donghua ini dirilis hingga 5 season loh guys sampai saat ini ya. Genre dari Donghua ini sendiri adalah adventure dan fantasi. Donghua ini menceritakan tentang seorang anak muda yang sekilas biasa saja. Namun ternyata ia memiliki kemampuan yang tak terduga. Nah, di suatu gua, seseorang menemukan keanehan dari sebuah peti. Saat dibuka ternyata berisi wanita cantik mulus yang seolah diawetkan di peti itu. Ternyata ia datang dari masa lalu. Gadis ini mempunyai kekuatan roh pedang legendaris. Namun saat ia terbangun dari peti itu, kekuatannya masih belum kembali guys, atau masih belum sembuh total. Nah, dia sempat dikejar-kejar juga oleh sekelompok anak buah dari bos besar di kota itu. Nah, sepertinya bos itu juga merupakan roh dari masa lalu. Nah, saat ia dikejar, ia dengan tidak sengaja bertemu dengan pemuda yang awalnya biasa saja. Nah, namun ternyata jiwa gadis masa lalu ini sangat cocok dengan pemuda tersebut. Ternyata pemuda ini mempunyai jiwa yang datang dari masa lalu juga, yang dulunya kekuatannya dipasangkan dengan kekuatan si gadis Mbak Yin Yang cuy. Pertemuan inilah yang membuat roh sakti dari pemuda ini yang awalnya masih tertidur menjadi bergejolak dan akhirnya menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh pemuda ini sangat unik guys. Nah, bagaimana guys? Kalian penasaran dengan kisah selanjutnya? Tentunya kalian bisa tonton sendiri. Dan untuk Donghua ini kalian cukup memakan waktu lama ya untuk menontonnya, karena dia ada 5 season. Jadi saya sarankan teman-teman jangan menonton dari season terbarunya ya. Jadi tontonlah dari season pertama cuy. Pasti lebih bisa kerasa nih sensasinya. Nah, selanjutnya yang akan gue rekomendasikan di nomor 5 adalah Jun Yu Jun. Nah, Donghua pada deretan kelima ini juga tidak kalah keren nih guys. Nah, pasalnya kualitas grafik yang dipunyai sangatlah nyata. Donghua ini juga masih sangat fresh dan baru saja dirilis di bulan April 2022 kemarin cuy. Genre yang diangkat adalah action dan fantasi. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang sangat tengil ya dan lucu guys, bernama si Bayi. Bukan bayi balita ya, Bayi Yi coy. Nah, Bayi ini adalah seorang pemuda yang sangat berbakat. Ia mampu menguasai beberapa ilmu bela diri yang bahkan dibutuhkan waktu yang cukup lama dan sulit untuk bisa dikuasai oleh orang biasa. Ia bercita-cita ingin menjadi Junzi atau biasa disebut pria terhormat. Untuk mencapai keinginannya ini, ia harus melalui rintangan yang cukup berat hingga dikejar-kejar oleh lawan yang tidak lemah. Namun berkat kecerdikannya, ia berhasil selalu mengecoh lawannya. Syarat pertama yang harus ia lalui, ia harus menuju ke akademi untuk belajar ilmu yang bisa menyelamatkan gurunya. Namun di akademi itu ia bertemu dengan orang-orang yang gila akan kekuatan. Nah, di sisi lain juga ada seorang wanita cantik bernama Nangong Xier. Ia adalah satu-satunya wanita yang mempunyai pengaruh besar di akademi. Kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Namun lama-kelamaan Xier dan Bayi semakin dekat dan ingin tahu kisah selanjutnya, kalian bisa tonton sendiri guys. Asli ini keren parah sumpah.
Nah, selanjutnya yang nomor 4 ini gua rekomendasikan donghua dengan judul Proud Swordman. Donghua dengan judul Proud Swordman ini juga tidak kalah keren nih guys. Pasalnya donghua ini juga baru dirilis pada tahun 2021 Oktober. Ya, sedikit lebih tua dari donghua sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton episode donghua ini sampai saat ini sudah cukup banyak nih guys. Jadi kalian bisa dengan puas menonton episode demi episodenya. Genre donghua ini sendiri adalah action dan fantasi. Cerita diawali dengan seorang pemuda yang cerdas. Ia berkelana dari desa ke desa dengan menceritakan sebuah kisah yang menarik. Dan ia mendapatkan upeti dari kisah-kisah yang ia bawakan di setiap dia berjalan. Hebatnya lagi anak muda itu mampu menguasai beberapa aliran jurus pedang sekaligus hanya dengan otodidak. Meski semuanya masih dasar guys ya. Umumnya setiap orang hanya bisa mempelajari satu jenis ilmu. Dan jika ingin menambah jenis lagi maka resikonya jiwanya akan meledak karena tidak mampu menahan kemampuan yang banyak sekaligus. Namun anak ini sepertinya mempunyai keunikan dari bakatnya. Pemuda tersebut bernama Li Fuyao. Fuyao di sini bertemu dengan seorang gadis cantik yang merupakan putri dari ras iblis. Wah, cantik-cantik tapi iblis coy. Jadi teringat enggak jadi teringat ya. Putri iblis itu sangat cuek dan sadis. Namun dengan karisma dari Fuyao, perlahan hati putri iblis itu pun luluh dan mereka bersama-sama berkelana untuk mencari sesuatu yang mereka inginkan. Nah, gimana guys? Keren banget dong wah ini pastinya, nggak bikin kecewa pastinya. Oke sobatku, kali ini di part 5 rekomendasi donghua yang menempati urutan ketiga adalah Lords of Planet. Genre dari donghua ini adalah action, adventure, dan martial arts. Dirilis pada akhir bulan di tahun lalu nih guys, di bulan Desember di tahun 2021. Mimin lebih melihat alurnya yang menarik daripada grafiknya untuk donghua ini guys ya. Nah, sedikit rangkuman aja nih guys dari episode awal donghua ini. Diceritakan di awal seorang pemuda dengan marga Yu, yakni Yu Fengxiu. Ia adalah seorang pemuda biasa awalnya. Namun uniknya ternyata ia mempunyai keanehan pada tubuhnya. Ia mempunyai parasit di tubuhnya nih guys. Parasit ini berevolusi menjadi roh yang wajahnya mirip dengan dia. Namun roh ini adalah versi jahatnya. Roh ini tergolong roh yang kuno yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun ia terkurung dalam tubuh Fengxiu dan mau tidak mau ia harus menuruti kemauan dari Fengxiu. Beberapa kali pernah ia ingin menghasut Fengxiu supaya roh ini bisa menguasai sepenuhnya jiwa dari Fengxiu. Namun untungnya keimanan Fengxiu tidaklah lemah. Ia terus melawan kemauan jahat dari roh ini. Fengxiu merupakan satu-satunya keturunan marga Yu yang masih hidup. Setelah ayahnya Yun Tiangang dijebak oleh musuh saat menjalankan misi beberapa tahun silam. Nah gimana guys, ingin tahu kisah selanjutnya dari Fengxiu? Kalian bisa nonton sendiri donghuanya, mantap abis. Sekarang akhirnya kita masuk pada runner up kita pada part 5 rekomendasi donghua. Di runner up ini gua punya donghua yang cukup keren banget nih guys ya, yakni Journey to Another World. Donghua ini mempunyai alur yang membuat kita selalu penasaran akan cerita selanjutnya. Genre dari donghua ini adalah komedi, fantasi, dan isekai. Dirilis pada awal bulan tahun ini guys. Jadi di tahun 2022 di bulan Januari. Dengan berlatar belakang isekai atau pergi ke dimensi lain, donghua ini sukses menjadi atau menarik perhatian banyak penggemarnya, termasuk gua nih cuy ya.
Cerita diawali dengan seorang pemuda yang sepertinya mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Ia bernama Chen Xiaofan. Kemudian secara tidak sengaja, Xiaofan menelan Chaos Orbs. Dan tanpa ia sadari, ia terlempar ke dalam dimensi lain. Di dimensi ini, Xiaofan cukup beruntung. Pasalnya, ia dinobatkan menjadi seorang tuan muda dan mempunyai wajah yang sangat tampan. Di dimensi ini, ia sangat digandrungi oleh banyak wanita cantik nih cuy. Namun sayangnya di dimensi ini, Xiaofan kurang beruntung dari segi kekuatan kultivasi. Kultivasi di dimensi ini sangatlah penting. Jadi orang hanya akan mendapatkan pengakuan dan penghormatan jika mempunyai kultivasi yang mumpuni. Ya, seperti layaknya donghua-donghua pada umumnya sebenarnya guys ya. Kultivasi Xiaofan ini sangat rendah hingga pada suatu saat ia menemukan metode kultivasi yang unik dan menarik. Dan dengan caranya ini, kultivasinya berkali-kali lipat bisa lebih cepat dari kultivasi pada umumnya. Penasaran bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Kalian bisa tonton sendiri dongwanya. Pasti kalian ketagihan coy. Nah, akhirnya kita sampai pada nomor 1 nih. Untuk rekomendasi dongwa part 5 versi Naruto. Urutan pertama yang Mimin anggap sangat keren itu adalah Purple River. Genre dari dongwa ini adalah action, fantasi, dan historical. Dirilis pada akhir bulan tahun kemarin, yaitu di tahun 2021 bulan Desember. Menurut Mimin ya guys ya, dongwa ini cukup underrated loh, padahal bagus loh. Harusnya dongwa ini banyak yang suka nih guys, tapi entah mengapa jarang dibahas dan jarang masuk ke jajaran dongwa terfavorit. Mimin pribadi sangat suka dengan dongwa ini karena baru dongwa ini yang memiliki jalan cerita yang paling berbeda dan disertai animasi yang sangat halus dari semua dongwa yang pernah Mimin tonton. Dongwa ini mengangkat cerita historical yang menceritakan kisah suatu faksi yang kuat bernama Mansion Purple River. Alur dari dongwa ini merupakan alur mundur, di mana di awal cerita langsung diperlihatkan adanya suatu konflik, yakni faksi River mendapatkan serangan dadakan oleh salah satu lawannya dari faksi lain. Sedangkan pada saat itu pimpinan faksi River sedang tidak dalam kondisi yang prima. Suatu hari faksi mendapatkan kabar bahwa sang pimpinan sedang sekarat. Kemudian datanglah anak angkatnya yang menjadi pimpinan suatu pasukan di usia mudanya. Saat sang pimpinan faksi sedang sekarat, ia meminta anak angkatnya untuk melindungi putri kandungnya. Sebelum pimpinan faksi menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat bilang kepada anak angkatnya, "Jangan salahkan aku tentang kejadian di masa lalu." Belum tahu pasti maksud dari kata-kata tersebut. Ada kemungkinan ini terkait dari asal-usul pemuda atau anak angkatnya yang menjadi tokoh utama pada dongwa ini. Keesokan harinya setelah acara pemakaman ketua, diadakan rapat besar-besaran yang melibatkan seluruh ketua pasukan dan para petinggi dari suatu faksi. Menurut aturan yang berlaku, jabatan pimpinan faksi harus diserahkan kepada keturunan langsung dari pimpinan sebelumnya. Melihat anak dari pimpinan sebelumnya ini adalah seorang putri dan ia masih sangat muda dan masih kekanak-kanakan, maka anggota faksi banyak yang tidak setuju dengan majunya putri sebagai pimpinan pada saat itu. Akhirnya para anggota faksi menunjuk salah seorang pimpinan pasukan yang bisa dibilang setara dengan jenderal untuk maju menjadi pimpinan. Terlihat jelas jenderal itu sangat angkuh dan seperti mempunyai niat buruk setelah ia berhasil menjadi seorang pemimpin di faksi itu. Namun saat keadaan berpihak kepada jenderal, tiba-tiba ada surat wasiat dari pimpinan sebelumnya yang mengatakan bahwa jabatan pimpinan akan diserahkan kepada adik kandungnya sebelum akhirnya sang putri beranjak dewasa. Namun di sini jenderal tidaklah tinggal diam. Ia berusaha mempertanyakan keaslian dari surat itu. Hanya sebuah kertas tidak bisa untuk membuat percaya seluruh warga faksi, kata dia.
Nah, di sini yang Mimin tunggu sebenarnya. Jadi bagaimana cara anak angkat almarhum pimpinan sebelumnya mengatasi hal ini? Apakah ia akan menantang jenderal untuk adu tanding ataukah ada cara pintar lainnya yang akan ia gunakan? Donghua ini penuh dengan teka-teki dan strategi, jadi sangat cocok untuk kalian yang menyukai Donghua dengan alur yang bertanya-tanya yang membuat kita semakin penasaran akan kelanjutannya. Oke sobatku Naruto, itulah rekomendasi Donghua pada part 5 ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe jika kalian suka, like jika kalian suka, komen jika kalian ingin menyarankan Donghua yang lainnya yang mungkin bisa lebih bagus dari yang gua rekomendasikan. Oke guys, bye bye dan stay healthy and safe. Thank you. Rising was helltide all the way. My soul is tormented by succubus, all searching for the way and speed. Feeling of this, just got music, no one serious.